Nah, jadi kita akan membuat project, yaitu adalah percetakan ya. Nah, jadi untuk tahap pertama untuk kita buat projectnya gitu ya. Nah, yang perlu kita siapkan pertama adalah template-nya. Ya, yang pertama adalah template-nya. Yang kedua, adalah alur program. Nah, yang ketiga adalah rancangan basis data. Nah, ini. Nah, kita masuk ke template ya. Kita masuk ke template. Nah, untuk kita bisa mencari template-nya, nah, kalau saya biasanya gunakan color lib ya, color lib. Nah, ini saya pakai template, kita misalnya pakai template yang ini aja, yang seperti ini modelnya. Kita lihat dulu demonya ya. Nah, seperti ini. Ini kita harus bisa melihat juga gimana login page-nya gitu ya. Karena kan halaman login kan paling utama ya. Nah, ini halaman login page-nya seperti ini. Oke, it's no problem ya. Nah, jadi kalau seperti itu kita tinggal download. Oke, kita tinggal download. Tengok di sininya apakah ini bayar atau tidak. Oh, ini bayar ya. Jadi depannya dibuatnya gratis ya, cuman akhir-akhirnya bayar. Oke, cari lagi yang gratis yang mana. Tadi katanya bayar kayaknya. Ya apa namanya, gratis gitu ya. Kita cari yang gratisan aja. Yang gratisan deh, yang jelek-jelek ya. Biasanya gitu. Pixel admin ya. Nah, ini coba kita download yang ini. Kayaknya ini bisa nih. GitHub ya, taruh. Nah, ini udah masuk GitHub. Nah, ini ya. Nah, terus kita mana nih orangnya nih? Terus kita klik apa di sini ada download ya, get code. Nah, download zip. Nah, setelah di download, oke. Nah, setelah di download, file tersebut silahkan letak di file exam.pp kalian ya. Nah, exam.pp yang udah kita pernah install gitu ya. Nah, jadi ya. Kalau ini kita menggunakan SB admin master. Oke, kita copy ke sini. Nah, ini kita ganti jadi namanya adalah percetakan. Kita enter. Nah, oke.
Langkah selanjutnya kita buka exam PP control panelnya. Oke. Oke. Kita buka exam PP control panelnya. Nah, selanjutnya kita buka localhost. Oke. Nah, kita klik percetakan. Nah, maka template yang sudah kita download akan muncul ya. Akan muncul seperti ini. Oke. Nah, kira-kira di sini paham? Not hit. Riza, kira-kira paham? Oke. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, bisa ini videonya nanti saya upload ke YouTube. Nah, nanti kalian bisa resume kayak mana caranya. Pak, terlalu cepat Pak, nggak sempat ngikutin. Nah, ini nanti ada di videonya di YouTube ya. Nanti sekalian dilihat dan bisa di playback ya. Kalau bertanya pun bisa nanti dari grup WA saya dan dari YouTube ya. Nah, jadi ini nanti bakal menjadi halaman pertama kita gitu ya. Nah, kita akan lihat di sini login pack-nya seperti apa ya. Nah, ini login pack-nya seperti ini. Ini ada gambar anjing, nanti kita bisa ganti. Nah, seperti ini. Ya, ini lucu banget gitu ya. Dan so disgusting gitu ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini gambar login pack-nya. Oke. Nah, jadi kalau begitu ya, kita harus melakukan modifikasi di sini teman-teman. Nah, kita lihat di percetakan ya. Kita lihat di percetakan. Ketika kita seharusnya kan kalau misalnya kita pijit percetakan langsung muncul login page gitu ya. Nah, kalau seperti itu kita klik login page gitu. Seharusnya ini yang muncul di halaman pertama gitu ya. Nah, login.html ya. Nah, hal itu harusnya terjadi ya. Nah, kalau begitu kita harus buat seperti ini dia. Nah, ini yang indeks HTML ini. Nah, yang indeks HTML ini kita ubah menjadi indeks 1. Oke. Nah, yang login HTML kita buat jadi indeks .php. Nah, ini pelajaran ini belum ada nih di kalian. Nah, kita coba ya. Nah, jadi ketika kita mengakses ini, nah dia akan masuk kepada login page ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi seperti ini gimana Pak selanjutnya? Oke, selanjutnya adalah kita akan merubah ini menjadi template kita sendiri ya. Nah, untuk merubahnya kita bisa cari di Google. Nah, terus cari percetakan gitu. Nah, terus kita cari gambar. Gitu ya.
Terus kita copy, ini PNG ya. Terus kita masukkan ke folder yang tadi ya, folder kita tadi percetakan. Terus kita ganti, ini ada ING. Nah ini kita ganti open dan save. Nah seperti itu. Jadi kalau seperti ini kita akan mengoprak indeksnya. Oke, nah ya ini di sini adalah yang saya apain, yang saya merahin. Ini adalah judulnya ya, ini judulnya. Jadi judul atasnya nih, ini SB admin. Ini kita bisa ganti, misalnya admin percetakan login gitu ya. Ini ada yang masuk siapa nih? Oke, tak mati lampu katanya. Oke, salah. Nah ini ya, jadi kalau kita lihat nanti kita refresh nih, ini udah berubah jadi admin percetakan gitu ya. Oke, nah untuk bisa kita rubah tadi muka the animal study ya, the animal study. Nah pastinya kalau kita lihat di situ, nah ini ada, kita lihat ke bawah. Hey, oke. Nah ini kita masuk kepada ini ya. Nah jadi ini ilmu ini mahal gitu ya. Jadi kalau kalian les di web media, materinya ini dia. Ini siapa yang bunyi-bunyi ini? Aduh, disco dia di situ, minta disawer. Nah jadi gitu ya. Nah jadi ini dia apanya, kita akan ganti fotonya ini dengan foto percetakan ya. Pak, share screen Pak. Oke, Belum. ya share screen. Terima kasih atas diingatkan, nggak tahu kita nih posisinya udah biru-biru atau enggak gitu ya.
Oke. Nah, kita cari aja, kita find aja coba JPG ada nggak? Nggak ada ya. Nah, ini kita lagi cari di mana dia berada. Kalau kita mau ganti ini, kita inspect dia larinya kemana gitu. Dia langsung pakai kelas untuk yang ininya gitu ya. Kelas ini langsung pakai background URL ya. Oke, dia pakai kelas. Oke, inilah teknik supaya kita ini nggak bisa ngedit sebenarnya buat dia. Cuman kalau kita ada pro, nah kita bisa tahu di mana dia apanya. Nah, dia menggunakan kelas ini, nah, untuk bisa mengeditnya itu, gitu ya. Kalau di tempat saya langsung dia muncul gitu ya, muncul di mana lokasinya. Ini katanya di SB admin 2 CSS. SB admin 2 CSS ini nggak ada di referensinya ini. Tapi kalau ini kita hapus, pas dia hilang. Enggak ya? Kita hilang kan? Nah, apa kita ginikan aja lagi supaya kita nanti bisa lihat notasinya gitu ya. Oke, kita ginikan lagi biar kita bisa lihat notasinya. Nah, ini ya. Nah, ini kita copy. Oke. Balik ke sana ya. Nah, ini kita copy. Nah, terus kita akan tampilkan di sini karena dia di sini. Nah, terus kita kasih img. Nah, ini file kita tadi ya, di mana letaknya. Terus kita pasangkan di sininya adalah style. Oke. Ini dulu. Style, terus ada background position. Oke. Kayak gini. Terus ada background size. Oke. Di situ buatnya cover. Nah, background position itu adalah center. Nah, terus kita di sini tinggal cari di mana lokasi image kita. Kita coba ya. Nah, ini kita cari posisi image kita. Tadi image kita terletak di mana? Di img, terus image. Nah, ini kita ini mana? Pertama img, terus slash image slash ini saja. Nah, ini berganti gitu. Cuman ini mukanya ada gitu Pak. Mukanya kok ada, ya udah kita hapus aja ini. Terus nah, ini jadi seperti ini. Pak, ini mau kita edit ke tengah. Oh, itu bisa nanti tuh. Kita akan mainkan aja di stylenya. Pak, kalau mau ngapain widthnya gimana? Oh, bisa juga gitu. Width. Misalnya kita buat 80%. 80%. Kecil deh jadinya. Nah, 90 lah, 90% aja. Oke. Terus kalau misalnya kita
mau buat dia ke tengah, nah itu padding top, misalnya kita tambahkan dia menjadi 200 px pixel, jadi banyak titiknya nanti jadi 200 gitu ya, dia jadi ke tengah sini dia. Nah terus padding left, nah padding itu dia ini titik-titiknya itu ya, titik-titik ini, jadi jarak ini ke sini gitu untuk padding namanya padding itu. Padding left sama dengan 100 px. Nah jadi dia ke tengah gitu guys. Oke, nah ini kita akan ngedit ini. Nah ini menjadi silahkan login ya. Silahkan masuk, terus di situ begini ya. Oh ininya aja yang kita kecilin. Ini udah kita masuk ke pengkodingannya. Oh kecil banget. Ini kita geser, ini kita gini. Nah ini kita gini, biasanya gini. Nah, biasa gini kita bekerja. Nah di sini silakan masuk. Terus ini bagian email. Nah di sini dia menggunakan placeholder ya. Nah ini masukkan username Anda. Nah ini untuk tulisan yang seperti ini dia. Nah ini baru masukkan passwordnya. Oke. Nah ini labelnya, simpan password. Oke, ini kita ganti dengan masuk. Nah ini login with Google, masuk dengan Google, kita bisa ganti atau enggak pun enggak masalah. Oke. Nah ini untuk interface ya. Nah untuk sistem terakhir kita akan gunakan. Nah bagaimana bisa dia, nah, kan sudah berubah ya teman-teman ya. Nah ini sudah berubah. Nah ini udah berubah ya. Nah selanjutnya kita akan buat, nah ini bisa bekerja gitu ya. Nah, caranya gimana? Nah caranya supaya itu bisa bekerja, nah kita harusnya tambahkan form di atasnya. Oh ini udah ada form. Gimana dia menaruhkan formnya? Nah ini dia formnya udah ada sesuai nyata. Nah ini udah ada formnya, tinggal kita ikuti aja. Oke. Nah di sini formnya udah dikasihnya. Kita tinggal ikuti form action. Action itu aksinya kemana? Nah misalnya kita membuat satu fungsi namanya proses gitu ya. Misalnya masuk ya, masuk .php gitu ya. Nah action, terus ada metodenya kita buat post. Nah, post itu dia akan memanggil variabel yang akan dikirim gitu dia, metode variabel gitu ya, lebih jelasnya.
Nah, ini kita tinggal ganti dia name, misalnya email ya. Nah, ini nama variabel yang tadi yang kita sebutkan tadi. Terus masukkan passwordnya, inputnya ini name, ini kita ganti name nya, name nya adalah password. Nah, oke. Nah, jadi ketika dia diklik simpan ini, maka dia akan jalan ke file ini, masuk.php. Nah, kita buat dulu file masuk.php nya. .php. Nah, ini file masuk.php. Nah, ini ada PHP nya, terus kita pakai $post ya. Nah, ini untuk kita bisa mengambil variabel tadi gitu. $post sama dengan tadi variabelnya ada email, terus ada post sama dengan ada juga variabel tadi adalah password. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat nanti apakah yang kita lihat itu kita akan menggunakan echo. Kalau di print di apa namanya di C namanya print gitu. Tapi di sini juga ada print juga kok, bisa digunakan. Oke, nah ini kita akan lihat apakah bisa masuk ke halaman masuk.php. Nah, misalnya kita isi namanya koko@gmail.com. Oke, masukkan passwordnya. Nah, ini masih belum kita refresh tadi. Ini coba ya. Percetakan index.html. Nah, ini ada apa nih di sini? Kenapa dia masih masuk ke index HTML? Guys, from action. Kita harus cari ini di mana, apakah ada form-form yang lain. Oh, nih dia ternyata menggunakan apa, link gitu ya. Dia menggunakan link, bukan menggunakan button. Nah, itu dia menyebabkan dia nggak akan berjalan gitu. Nah, ini kita harus ganti jadi button. Nah, oke. Nah, ini coba gini. Nah, ini masuk ke dalam halaman, masuk ke .php nya gitu ya. Misalnya kita buat, misalnya oke, kita buat ini. Nah, maka akan muncul inputan yang akan kita masukkan tadi gitu ya, di halaman ini. Jadi halaman ini berfungsi sebagai logikalnya. Dia akan memilah siapa orang yang berhak, siapa orang yang tak berhak gitu ya. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi kalau kita masuk ke dalam halaman masuk.php gitu ya. Nah, ini variabelnya udah masuk gitu ya. Nah, misalnya kita kasih ini variabel A, misalnya ini kita kasih variabel B. Nah, ini kita harus buat namanya basis data, karena kita akan menggunakan basis data supaya bisa mengecek ini memang betul usernya atau tidak gitu ya. Nah, ini tuh apa
Pak Jikai, siapa namanya tadi? Nadit ya. Dit, ada nggak di situ di jurnal kalian tuh tentang perancangan database untuk usernya sendiri? Usernya Makanya saya bilang lucu juga kalau kita itu praktek cuma sejam gitu, karena kalau untuk praktek sendiri itu lama waktunya sebenarnya. nggak ada, Pak. Nggak ada user, Pak. Nggak ada usernya. Konsumen ya. Jurnal 1 jurnal 2 nggak ada ya? Tabel-tabelnya itu nggak ada ya? Nggak, Pak. Kalau untuk user. Oke. Nah, kita akan buat kalau nggak ada. Nah, jadi kita akan buat untuk user itu sendiri ya. Yang pertama itu kita akan langsung aja buat ke dalam MySQL-nya. Oke. Nah, localhost / phpMyAdmin. Nah, kita akan buat di sini adalah ada percetakan sini nggak ada ya? Percetakan. Oke. Create. Nah, di percetakan ini kita kasih nama percetakan pertama ada admin gitu ya. Admin, nama tabel adminnya apa? Nah, di sini kita kasih ID admin. Nah, di sini kita kasihkan aja integer. Oke. Terus di sini ada nama, terus kita kasih varchar, terus kita kasih sini email, terus kita kasih sini password. Password kita kasih dia MD5 aja. Oh iya iya, di sini langsung dia nanti dia tetap varchar dia mau MD5. Oke, begini kita pulkan aja. Kita pakai AI biar gampang nanti buat primary key-nya. Oke, ini seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita buat ini ada misalnya usernya adalah Budi, gitu. Emailnya Budi, .com, passwordnya. Nah, di sini kita bisa langsung MD5. Oke, ini Budi. Kita simpan go. Oke. Nah, jadi hasil datanya seperti ini. Nah, dia otomatis mengisi angka 1 di sininya. Ini nama, ini email, dan passwordnya ini. Jadi seperti itu. Nah, jadi bagaimana supaya dia bisa ya? Bagaimana supaya dia bisa mengkoneksikan itu gitu ya? Nah, caranya ya,
kita Google aja ya. Nah caranya, nah kita akan membangun koneksi ya. Nah kalau di Google, nah Google kita, kalau di Google kita bisa cari di sini adalah membangun koneksi PHP. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini saya jelaskan ya. Ya, jadi programmer tuh nggak pala harus menghafal semua kodenya gitu ya. Yang penting kita tahu cara menggunakannya gitu. Itu dia. Nah, kita buat satu file karena dia sering diakses. Jadi kita kasih nama dia koneksi. Oke. Gini. Nah, ini gini. Dan ini juga gini. Nah ini root ya, root memang root. Terus ini kosongkan aja karena kita nggak ada password. Nah terus tadi database nya, terus ini apa? Oh ini salah, ini bukan untuk koneksi kita nih, ini untuk versi yang lama itu kayak gitu. Makanya saya heran tuh kayak gitu ya. Dia ada sedikit perbedaan, tapi perbedaan itu nanti kalau salah mau membuat kita pening gitu ya. Ini screennya oke jalannya. Nah ini kalau ini saya jelaskan ini untuk versi server yang lama ya, yang old ya. Jadi ini menggunakan MySQL Connect gitu. Yang nanti di penggunaannya ini nanti bisa query dulu di belakangnya dengan koneksinya seperti itu. Ini berbeda. Nah yang terbaru dia nanti koneksinya dulu baru query-nya gitu dia perbedaannya. Nah ini udah sampingnya udah termasuk database-nya gitu, itu perbedaannya. Percetakan, oke. Nah, jadi kalau sini kita akan koneksikan ke masuk ya, kita menggunakan include. Include tuh maksudnya dia memanggil file. Include d, oke, include d. Nah, koneksi .php. Nah, gitu ya. Selanjutnya kita akan menggunakan query gitu ya. Query select from gitu ya, kayak gitulah pokoknya. Nah, ini kita ambil cuplikan dulu, cuplikan ada select from di sini ya. Nah, ini kita ganti tadi menjadi admin. Nah, kita hapus. Nah, ini where-nya misalnya kita cocokkan dia melalui email dan password gitu kan. Nah, emailnya sama dengan SA dan passwordnya sama dengan SB gitu kan. Nah ini objek. Nah kita menggunakan FO ya, fake object gitu ya.
Nah, kalau misalnya kita mau buat halaman login gitu, biasanya kita di sini menggunakan season, teman-teman. Nah, season itu apa? Season adalah variabel yang akan digunakan untuk menyimpan data-data yang ada di awal gitu. Jadi ya, ini kita akan gambar jika objek itu tidak kosong. Nah, objek tidak kosong ya, maka inilah terjadi makanya gitu ya. Maka nah ini benar. Kita coba dulu nih, echo benar. Oke, di sini nah di sini kan, nah ini katanya misquery parameter, berarti ada masalah di koneksinya. Ini berarti connect, oh tadi apa tadi, koneksi. Nah ini karena dia tadi kita buat namanya Budi @gmail.com, passwordnya adalah Budi. Masuk. Nah ini kita cek di sini. Nah echo-nya benar dia kalau misalnya dia ada gitu ya. Objek tidak kosong, row query. Nah berarti di sini emailnya dan passwordnya tidak sama. Kita bisa ganti, coba kita pastikan dia memang betul-betul Budi. Oh iya, karena dia MD5. Nah jadi kita harus bisa converting dulu dia jadi MD5 ternyata. Kalau kita nggak MD5 kan, nah kita nggak MD5 kan seperti ini, Budi. Nah, seperti ini cukup menghabiskan waktu ya guys. Nah maka jawabannya benar gitu ya. Nah jadi nanti untuk teknik MD5 nanti di lain sesi ya saya akan bahas ya, untuk bisa menyembunyikan password secara kriptografi. Nah ini saya menggunakan teknik konvensional aja dulu biar nampak sistem bisa bekerja. Nah ini kita coba googling, nih ada apa, membuat login gitu ya, PHP ya. Ini pakai 4142 gitu. Nah biasanya mereka ini menggunakan season gitu ya. Nah, kita cari seasonnya ini yang mana. Nah ini saya tengok di sini seasonnya menggunakan seperti ini dia orang ini. Oke ya, teknik seperti ini ya. Oke. Nah di sini teknik namanya teknik season pick namanya kayak gini. Nah jadi kalau misalnya statusnya sama dengan login, maka dia akan kembali ke indeks gitu ya. Nah kalau di sini
Cuman permasalahan yang terbesar di sini dia nggak bisa nyimpan. Nah, dia nggak nyimpan seasonnya tersebut gitu ya. Nah, ini dia. Nah, ini kita cek yang punya saya aja ya. Nah, ini yang punya saya, kita ambil beberapa. Nah, ini kita harus cek. Nah, gini ya. Nah, ini untuk menggunakan sesinya, jadi dia memanggil sesi.php. Nah, ini kita buat file sesinya ya. Ini kita buat file sesinya, terus di sini kita akan masukkan dia ke dalam email yang benar ke dalam sesi.php. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan header location. Header location itu gimana? Header location itu dia akan memindahkan seseorang ini ke halaman selanjutnya gitu ya. Nah, kalau sini saya ada cuplikan bagaimana menggunakan header location. Ini kita akan copy aja, masuk ya. Nah, ini header locationnya. Dia akan berpindah kepada halaman yang selanjutnya. Ini index 1.php. Nah, seperti itu guys. Jadi kalau kita di sini kita body, nah kita masukkan passwordnya body ya, kita masuk. Ini berarti dia salah gitu ya, body. Nah, dia akan kalau dia benar masuk kepada indeks 1.php gitu. Indeks 1.php itu ada enggak gitu kan, kita cek. Kita tekan. Ini ada indeks 1.php yang ada di indeks 1.html. Ini kita ganti menjadi .php. Nah, kan kita nanti akan memanipulasi halaman indeks 1.php untuk minggu depan. Sini adalah body. Nah, dia masuk ke dalam halaman ini gitu ya. Nah, jadi dari sini kita udah bisa menggunakan basis data dengan menggunakan query ini select from admin gitu ya. Nah, dari pertemuan singkat kita ini yang 2 jam ya, 2 jam ini, nah kita bisa membuat website guys, gitu kan? Kita bisa membuat sistem gitu ya, harganya mahal kan? Bisa membuat website guys. Kan gitu ya. Nah, yang harganya puluhan juta itu guys, ini ilmunya mahal nih. Nah, kita udah masuk ke dalam sini, nanti kita akan ubah ini menjadi halamannya ya terutama ya. Nah, ini menjadi body ya, namanya bisa berubah jadi body, terus ini profile ya. Nah, ini nanti kita bisa ganti namanya. Nah, ini logoutnya kita bisa ganti jadi session destroy ya, seperti itu. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanya? Untuk minggu depan nanti saya akan kasih video lagi gimana cara ngeditnya. Nah, jadi kira-kira ada yang mau ditanya lagi? Nah, jadi untuk pertemuan kita ini, nah kita udah mulai bahas projectnya, bagaimana kita membuat project contoh kasus untuk bisnis percetakan. Nah, kira-kira ada yang mau ditanya? Sampai sini belum Pak. belum. Jadi Nanti palingan ada Pak pas nyoba. apanya? Nanti mungkin ada ditanyakan pas nyoba ya Pak. Oh, pas nyobanya ya, oke ya nggak apa. Nah, jadi nanti template-nya kalian cari sendiri, nanti kalian bisa edit sendiri dan caranya tetap sama gitu ya. Jadi
seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan dari grup ya. Nah, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Nah, untuk membuat login page menggunakan studi kasus percetakan. Nah, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.